Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul Aditya, nomor induk mahasiswa 2011904919 dari kelas PAIL akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu urgensi dari bimbingan dan konseling. Urgensi dari bimbingan dan konseling yaitu untuk memberikan solusi atau membantu seorang pendidik dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di dalam pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tersebut atau tujuan akhir dari pendidikan tersebut dapat tercapai dengan baik dan optimal. Yang kedua yaitu sejarah bimbingan dan konseling di Barat. Pada sejarah bimbingan dan konseling di Barat ada atau dibagi pada 3 era, yaitu yang pertama era perintisan pada tahun 1908 yang memiliki tujuan yaitu untuk memberikan solusi atau arahan kepada peserta didik yang sudah lulus agar dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Yang kedua yaitu pada era Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914. Pada era ini, bimbingan dan konseling bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu era globalisasi pada tahun 1980 sampai sekarang ini yang bertujuan untuk penegakan standar kompetensi dan menetapkan sistem sertifikasi nasional. Kemudian yang ketiga yaitu sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Pada tahun 1960 yang dihasilkan dari konferensi guru di Kota Malang menghasilkan sebuah nama yaitu bimbingan dan penyuluhan yang kemudian pada tahun 1964 di IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan konseling. Pada tahun 1971 bimbingan dan konseling berhasil dikembangkan di 8 kota di negara Indonesia. Kemudian definisi dari bimbingan dan konseling. Bimbingan yaitu suatu proses untuk mempermudah seorang atau seseorang untuk menentukan pilihan ketika mengalami suatu masalah di dalam hidupnya. Kemudian konseling adalah penerapan prinsip-prinsip kesehatan atau penyembuhan terhadap masalah-masalah yang terjadi atau yang sudah dialami oleh para konseling. Kemudian yang kelima yaitu perbedaan dari bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan. Bimbingan bersifat pencegahan, sedangkan konseling yaitu bersifat penyuluhan atau penyembuhan. Bimbingan bersifat pencegahan, mengapa kok disebut pencegahan? Karena pada proses ini yaitu bimbingan berperan sebagai pemberi atau pemasok prinsip-prinsip atau aspek-aspek yang bisa dipahami atau bisa digunakan untuk menanggulangi apabila problematika ini terjadi kepada seseorang, sehingga seseorang tersebut dapat menentukan pilihan mencari jalan keluar sebelum atau mempersiapkan jalan keluar sebelum masalah itu dialami, sehingga pribadi tersebut lebih siap ketika masalah tersebut benar-benar menimpanya. Kemudian konseling yaitu mengapa disebut penyembuhan, yaitu ketika para konseling atau pribadi individual masing-masing telah mengalami atau menemukan masalah di dalam hidupnya, mereka butuh penyembuhan mental dan psikologis, sehingga konseling disebut dengan penyembuhan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu hubungan bimbingan konseling dengan ilmu lain. Apa sebenarnya hubungan bimbingan konseling dan ilmu lain? Sedangkan kalau kita pikir bimbingan dan konseling ini di sekolah tidak begitu diperhatikan atau bahkan identik dengan suatu hukuman atau kekerasan dari seorang oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya hubungan bimbingan dan konseling ini sangat bermanfaat di setiap ilmu lain di samping dengan ilmu BK.
BK sangat berpengaruh di dalam ilmu lain untuk pengembangan psikologis siswa di dalam kelas. Agar siswa dapat mencapai kesuksesan dalam belajar, tidak hanya memerlukan teori-teori saja di dalam kelas, tetapi mereka juga butuh kesehatan psikis, kesehatan mental, dan ketahanan mental mereka ketika mengalami kesusahan, kesulitan dalam proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mereka akan bisa teratasi ketika masalah-masalah yang mereka alami itu terjadi. Selepas dari itu, BK tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dianggap remeh terhadap ilmu lain, karena mereka sangat membutuhkan bimbingan konseling agar peserta didiknya atau siswa di dalam kelas mampu belajar dan memiliki psikis yang baik, sehingga tujuan pendidikan atau tujuan akhir pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan optimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.